Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya di rumah? Mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memasuki pembelajaran, Ibu akan menyapa kalian level 3, terdepan dalam bersikap dan berkata santun. Materi PKN tentang sila pertama Pancasila dan sila kedua Pancasila. Tentu teman-teman sudah tahu ya tentang lambang sila pertama, yaitu dilambangkan dengan bintang, ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian lambang sila kedua dilambangkan dengan rantai. Nah, pengamalan sila pertama yaitu kita harus bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada semuanya, dan bersyukur kita dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Bersyukur juga dapat berupa seperti kita menjaga lingkungan kita, menyayangi hewan, menyayangi tumbuhan. Kemudian sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana sikap kita terhadap saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita, dan bagaimana caranya, yaitu pengamalan sila kedua yaitu saling menghargai, menghormati sesama, menjaga pertemanan yang baik, menjaga kerukunan, atau saling tolong-menolong. Kemudian kita akan memasuki subtema 2 pembelajaran 4. Nah, di sini ada bacaan teman-teman. Di sini ada Made dan Sekar. Made dan Sekar bersahabat. Made berasal dari Bali dan Sekar berasal dari Jawa Tengah. Made dan Sekar memiliki makanan kesukaan daerah masing-masing. Made suka makanan ayam betutu. Ayam betutu memiliki rasa pedas. Sekar suka makanan gudeg. Gudeg memiliki rasa manis. Nah, suatu hari Sekar main ke rumah Made. Made menyajikan ayam betutu pada Sekar. Sekar menolak makanan tersebut dengan sopan. Sekar beralasan perutnya gampang sakit jika makan makanan yang pedas. Made pun mengerti dan tidak marah. Nah, di sini ada kaitannya dengan sila Pancasila loh teman-teman, yang sudah kita review tadi. Nah, kira-kira Sekar menolak dengan sopan makanan yang disajikan Made. Made pun mengerti dan tidak marah. Kira-kira nih teman-teman, di bagian A ada pertanyaan seperti ini. Teman-teman dibuka halaman 66 ya. Sesuai dengan sila keberapa sikap yang dilakukan Made dan Sekar? Tulislah dengan lengkap. Nah, di sini Made dan Sekar menolak dengan sopan. Berarti ini berkaitan dengan sila Pancasila yang kedua. Teman-teman silahkan tulis ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagian B. Kemudian bagian B, apakah kita boleh memaksa orang lain untuk memiliki kesukaan yang sama dengan kita? Tidak, karena setiap kita berhak memilih kesukaan masing-masing. Dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Kita bisa mendapatkan jiwa yang sehat dengan cukup makanan sehat, olahraga teratur, istirahat yang cukup, dan rekreasi. Rekreasi merupakan salah satu cara kita beristirahat dari pikiran atau kegiatan kita sehari-hari. Rekreasi bisa dilakukan tanpa biaya atau dengan biaya. Rekreasi tanpa biaya misalnya kita bisa bermain bersama keluarga atau teman sekolah, atau berdoa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, rekreasi yang membutuhkan biaya, misalnya kita berlibur ke suatu tempat, misalnya kita pergi ke Taman Syafari atau ke Ragunan. Nah, kamu bisa menabung agar biaya berlibur tersedia. Nah, untuk menghitung kekurangan biaya libur, kita perlu melakukannya dengan cara pengurangan. Misalnya, biaya tiket untuk masuk per orang 9.500. Kamu sudah memiliki tabungan 7.200. Nah, berapa kekurangan untuk membeli tiket? Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut diperlukan cara pengurangan tanpa teknik meminjam. Sekarang perhatikan cara berikut ini. Ini adalah pengurangan tanpa meminjam. Nah, tadi yang dibutuhkan adalah
uang untuk membeli tiket yang dibutuhkan 9.500, sedangkan kita baru mempunyai uang 7.200. Berarti kekurangannya berapa ya? Nah, kita kurangkan. Cara pengurangannya yaitu satuan diurutkan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Nah, kemudian teman-teman, kita lakukan pengurangan dari belakang, dari satuan dulu. Nah, 0 dikurangin 0 sama dengan 0. Kemudian di bagian puluhan, 0 dikurangin 0 sama dengan 0. Kemudian di ratusan, 5 dikurangin 2 sama dengan 3. Kemudian bagian ribuan, 9 dikurangin 7 sama dengan 2. Berarti 9.500 dikurangin 7.200 sama dengan 2.300. Nah, ini adalah contoh pengurangan tanpa meminjam. Biasanya pengurangan tanpa meminjam ini yang dikurangkan bernilai besar, atau angka yang kita kurangin itu lebih besar daripada pengurangnya. Kemudian ini adalah contoh pengurangan dengan meminjam. Tetap sama ya teman-teman. Jadi satuan tetap urut dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Kita lakukan pengurangan dari satuan. 9 dikurangin 6 sama dengan berapa teman-teman? 3. Kemudian 1 dikurangin 3 tidak bisa, karena angka 1 lebih kecil daripada 3, makanya kita harus meminjam di ratusan. Meminjam 5 dipinjam 1 berarti sisanya ada 4. Kemudian 1 ini menjadi 11 karena sudah meminjam, karena di barisan puluhan. Nah, 11 dikurangin 3 sama dengan 8. Nah, kemudian setelah itu kita lakukan yang di barisan ratusan. 4 dikurangin 2 sama dengan, karena 5 tadi sudah dipinjam 1, maka 4 ini kita sisanya 4 ini kita kurangkan 2. 4 kurangin 2 sama dengan 2. Kemudian 4 dikurangin 2 sama dengan 2. Jadi 4.519 dikurangin 2.236 sama dengan 2.283. Ini adalah contoh pengurangan dengan meminjam. Cukup sekian dari Ibu, mudah-mudahan teman semuanya paham ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.